Warga di Jalan Gresik, Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama kali terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya, kantor Subden Jibom dan satu mobil berisi perlengkapan peledakan Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Suara dan getaran keras dirasakan warga sekitar. Menurut warga, ledakan baru pertama kali terjadi di lokasi ini. Mau masak. Mau masak. Terus gimana ledakan? Keras ya? Iya. Baru pertama kali nih ya ada ledakan ya? Kena getarannya ledakannya yang di Gegana tadi. Terus langsung pecah gitu aja? Iya. Kerasnya seperti apa Pak? Kalau kerasnya kita nggak bisa bilang Pak. Ya. Tapi kursinya bisa memecah sama kaca. Ini jatuh-jatuh nggak pada jatuh ini? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja yang Kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Belum ada keterangan terkait jumlah pasti korban luka akibat ledakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Hari Tambayong, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopolda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak, alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Sementara itu jenis bom yang meledak ini masuk dalam kategori low explosive. Sementara masuk kategori low explosive. Jenderal, beredar informasi ada salah satu anggota yang tewas bunuh diri. Ada beredar informasi seperti itu? Sementara tidak ada. Ini murni kecelakaan, ledakan yang tidak diduga dari sisa-sisa. Pada hari ini 4 Maret 2024, rekan-rekan, tepatnya sekira pukul 10.19 WIB di wilayah Jawa Timur, sebagaimana rekan-rekan tadi sudah mendengarkan terkait adanya peristiwa di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopolda Jawa Timur. Terkait kasus tersebut sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Maka tentunya teman-teman bisa menunggu hasil daripada tim, sehingga juga kami mengharapkan tidak ada informasi-informasi yang menjadi bagian daripada hoax yang kemudian dikembangkan. Tentu hasilnya kita sama-sama menunggu dari tim, baik itu dari forensik maupun dari Brimob Jawa Timur. Maka tentunya kita yakinkan tim akan menyampaikan progres secara lengkap, komprehensif, dan sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Namun 2 orang dikabarkan terluka akibat ledakan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
Mobil ambulans memasuki gedung Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim membawa sejumlah korban luka untuk menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Para korban langsung mendapat perawatan medis. Belum ada informasi mengenai detail korban luka tersebut. Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan. Namun ada kerugian material yakni kerusakan pada gedung dan 1 unit mobil. Dari video amatir warga, sebuah alat berat hanyut terbawa arus di Sungai Keruh, Desa Gembong, Kanan Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Eskavator yang hanyut merupakan alat berat untuk proyek perbaikan jembatan di desa setempat. Beruntung sopir alat berat dapat menyelamatkan diri dari keluar kabin dibantu oleh warga. Cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi mengakibatkan Sungai Keruh meluap. Dan dari dinas terkait terjadilah hujan deras sehingga bego tersebut terseret oleh arus. Karena Sungai Kali Keruh arusnya sangat besar sekali. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Selain meluapnya arus sungai, hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter menimpa rumah warga Desa Sidumulyo, Kecamatan Lebak Barang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun rumah warga yang tertimpa longsor tanah rusak di bagian dapur. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah-rumah yang hancur dikarenakan pergeseran tanah yang disebabkan tanah longsor. Terjadi di Desa Tundagan, Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Di SD 01. 7 rumah warga dan 2 sekolah dasar di Desa Tundagan, Watukumpul, Pemalang rusak akibat tanah bergerak dan tertimpa material lumpur serta bebatuan. Hujan deras dengan intensitas tinggi terjadi beberapa hari di kawasan pegunungan Pemalang, Jawa Tengah, menjadi salah satu pemicu longsoran. Terjadi longsor yang menimpa 9 rumah, hilang total 7 rumah rusak berat, 3 rumah rusak ringan, dan ada beberapa rumah rusak terdampak, dan ada 1 sekolah dasar. Dan ini di lokasi kejadian Dusun Sirungge, Desa Tundagan, dan ada sekitar 113 pengungsi. Dan inilah lokasinya di Desa Tundagan, Dusun Sirungge. Kami atau pihak desa taruh di kondisi rumah-rumah yang hancur dan pergeseran tanah yang masih terjadi membuat puluhan warga mengungsi di kantor Kepala Desa Tundagan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Beginilah kondisi ambruknya bangunan sekolah dan rumah warga di Babakan Talang di Desa Cibeduk. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan hancur usai tanah bergeser. Hingga saat ini pergeseran tanah masih kerap terjadi dan sangat membahayakan warga. Petugas masih melakukan observasi dan penyelidikan terhadap kondisi tanah di Kecamatan Rongga tersebut. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi apa ya? Jam 5 tadi subuh. Ini sudah sampai terjadi sampai goyang. Bencana tanah bergerak melanda kawasan perbukitan di Dukuh Limbangan, Desa Seridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 78 rumah mengalami kerusakan. Tanah bergerak terjadi sejak 3 bulan lalu, diawali dengan retak-retak ringan pada dinding rumah. Namun kondisi pergeseran tanah ini semakin parah setelah diguyur hujan deras dalam intensitas tinggi. Hujan deras dari sore sampai jam 10 malam, sekitar jam 10 malam, itu memang mengakibatkan retak yang luar biasa sehingga resapan air masuk ke dalam rumah, sehingga imbasnya ke bawah juga ke sana, ikut retak dan warga banyak yang rusak. Total ada berapa rumah? Total ada 78 rumah, 35 rusak berat, 22 rumah rusak ringan, dan yang terdampak ada 12 rumah. Hujan yang masih kerap turun dan rumah yang sudah rusak ditambah potensi tanah bergerak yang masih bisa terjadi membuat warga Desa Seridadi terpaksa mengungsi.
Dari Bandung, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah, Yuwono, Unibar, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Senin pagi tadi Presiden Jokowi bertolak ke Melbourne, Australia guna menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN Australia. KTT digelar untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Selama di Australia, Presiden Jokowi mendorong kerjasama di berbagai bidang, salah satunya kerjasama dalam pembangunan IKN dan penghormatan hukum internasional dalam isu Palestina. Unjuk rasa ratusan warga Kalensari, Kabupaten Subang, Jawa Barat di kantor Bupati Subang ricuh Senin siang. Kericuhan terjadi ketika massa memaksa masuk ke kantor Bupati Subang. Warga merobohkan gerbang kantor Bupati Subang yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. Unjuk rasa dilakukan karena warga kesal dengan ulah kepala desa Kalensari yang sering menginap di rumah seorang wanita yang bukan istrinya. Menurut warga, tindakan kepala desa tersebut telah mencoreng nama baik desa yang merupakan daerah santri. Warga menuntut agar kepala desa tersebut diturunkan dari jabatannya. Nggak masuk ke ranah hukum. Kami nggak masuk ke ranah hukum. Ya memang barangkali ada hukum seperti itulah. Yang kami masuk adalah tindakan asusila. Dan ini adalah sebuah perbuatan kemungkaran. Dan kemungkaran harus kita hentikan. Apalagi dilakukan sebagai public figure. Yang kami khawatir karena jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, apa yang terjadi nanti? Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap bukti-bukti. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Temuan pengalihan suara ke partai lain di 600 TPS di Kota Bandung dilaporkan caleg Partai Perindo John Binsar Simalango ke Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung. Dugaan pengalihan suara dengan sistem parkir terdeteksi pada tanggal 16 hingga 20 Februari pada aplikasi Sirekap. Berdasarkan temuan ini, Partai Perindo mendorong Bawaslu bersama KPU untuk melakukan pengecekan histori atau log data untuk memastikan alur perubahan data. Kurang lebih 4.500 total suara yang diparkirkan di partai tertentu. Ya, pada hari yang sama jam 23.00 itu sudah berpindah semua. Ya, jadi saya mengatakan ini suara parkir karena memang ada kesengajaan. Sepertinya dugaan kita itu suara diparkirkan lalu dipindahkan ke mereka-mereka yang dalam hal ini bermain di dalam. Laporan juga disertai lampiran bukti-bukti agar temuan ini dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Terima kasih Alia. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bak gayung bersambut. Dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rafiq meminta agar anggota DPR menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilu 2024, sekaligus menyikapi permasalahan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Dengan masih adanya permasalahan pada pemilu 2024, pihaknya mengajukan pemilu ulang. Ya, kan hak angket nanti kan akan membuktikan berbagai macam fakta-fakta yang ada. Dan ketika itu ditemukan oleh oleh DPR bahwa ini ada kesalahan yang sifatnya TMS, maka secara otomatis pemilu akan diulang. Sementara pakar politik sekaligus pendiri Polmark EF Saifullah Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024 untuk mengusut kejanggalan yang terjadi. Sekarang ini menjadi sangat perlu untuk dibentuk pansus Pilpres 2024. Pansus ini kan ada aturannya. Dan dengan membentuk pansus, maka kemudian ada kerangka waktu tertentu yang di dalamnya pansus bekerja dengan melibatkan semua stakeholders. Jadi semua stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bisa dipanggil. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hak angket soal kecurangan pemilu harus diperjelas tujuannya, jangan sekedar alat tawar politik. Dan yang menjadi catatan hingga kini, kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu yang proses rekapitulasi perhitungan suara nasionalnya sudah berlangsung di atas 60%. Dari Jakarta, Ismalia, Rizky Iqbal, Andri Setiawan, dan Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, harga beras dan telur terus merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada beras yang sejak akhir tahun 2023 terus melonjak. Harga beras kualitas paling rendah yang semula dari harga Rp10.000 kini mencapai Rp17.000. Sedangkan beras kualitas baik kenaikan terjadi mulai harga Rp14.000, saat ini menembus Rp20.000. Tidak hanya beras, telur juga naik 30% dibanding harga normal. Bila sebelumnya harga 1 kg telur sebesar Rp25.000, kini naik tajam menjadi Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga cabai merah juga terus merangkak naik. Di Pasar Modern Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kenaikan harga cabai sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Cabai merah besar yang semula Rp60.000 kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting kini sudah mencapai harga Rp80.000 per kilogram. Kan saya catering, jadi berasa banget gitu gimana ngambil keuntungannya ya gitu. Apalagi kan sehari-hari harus selalu ada sambal, tanpa sambal nggak enak tuh makan. Sementara itu Presiden Joko Widodo pastikan harga pangan terutama beras akan terus menurun lantaran panen raya diperkirakan terjadi bulan Maret hingga bulan April mendatang. Ini mau lebaran, sehingga persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar coba dilihat sekali lagi, dilihat
mengenai beras di pasar Cipinang atau di pasar Johar di Kerawang sudah mulai turun, dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam 1 bulan ke depan akan terjadi, saya kira harga itu akan turun banyak. Gabah juga saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun, tetapi juga turunnya jangan drastis karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan. Kenaikan harga beras tercatat terjadi di 37 provinsi di Indonesia. Meski harga beras tinggi, namun pemerintah memastikan persediaan beras nasional aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Israel kembali merilis serangan udaranya yang menghantam bagian barat Khan Yunis, Gaza. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur Hamas, namun serangan juga menewaskan warga sipil. Juru bicara senior pemerintah Amerika Serikat mengatakan Israel telah menyetujui kerangka gencatan senjata dan pembebasan sandera. Namun di sisi lain Israel justru mengintensifkan serangan di sejumlah wilayah, bahkan membom warga yang sedang mengerubungi truk bantuan yang masuk. Organisasi Kesehatan PBB WHO mengirimkan bantuan medis dan bahan bakar ke Rumah Sakit Al-Shifa di bagian utara Gaza dan melihat kenyataan yang harus dihadapi para pasien dan petugas medis. Rumah sakit yang kondisinya hampir lumpuh ini merawat 600 pasien dan kekurangan bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan medis. Setiap hari korban luka akibat serangan Zionis Israel terus berdatangan, sementara bantuan yang masuk masih jauh dari cukup untuk bisa mengoperasikan rumah sakit secara ideal. Rumah sakit Al-Shifa merupakan rumah sakit tersibuk yang tidak luput dari serangan sejak invasi Zionis Israel ke jalur Gaza dimulai pada awal Oktober 2023. بحاجة إلى الكثير والكثير حتى نستطيع أن نشتغل بالطريقة الصحيحة في مجمع الشفاء الطبي. لازلنا نحتاج إلى الكثير من الوفود ليطلعوا على حجم المعاناة في مستشفى الشفاء الطبي بسبب الكثير من الإصابات والتي يتم التعامل معها يوميا بشكل صعب بسبب قلة الموارد، قلة الطواقم الطبية، قلة الإمكانات. كمثال نحن يعني نشغل قسم الأشعة يومين في الأسبوع ولحاجة إلى يوميا نشغل قسم الكلى يومين في الأسبوع بسبب إيش؟ قلة السولار وقلة الإمكانيات. الطواقم الطبية لا نستطيع أن تأتي كل يوم بسبب موضوع عدم وجود مواصلات لها، بسبب أنه مشغولة في أهلها. هذه الأمور نعاني منها بشكل يومي. Jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, Presiden Joe Biden pertama kalinya memerintahkan militer Amerika Serikat mengirimkan bantuan ke Palestina. Hal ini untuk mengantisipasi militer Israel kembali menyerang warga Palestina yang sedang mengerubungi truk bantuan dan menewaskan lebih dari 100 orang. Lebih dari 38.000 paket makanan diterjunkan dari pesawat militer mendarat di sepanjang garis pantai Gaza yang memungkinkan akses warga sipil. Amerika Serikat akan berusaha membuka jalan lain ke Gaza termasuk koridor laut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Sementara itu warga Israel turun ke jalanan kota Tel Aviv menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu beserta kabinetnya segera turun dari jabatannya. Mereka menyerukan pemilu segera dilakukan dan mengkritik keras cara pemerintah Israel melawan Hamas di jalur Gaza.
Tekanan internasional untuk gencatan senjata juga semakin besar. Perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas rencananya akan dilakukan kembali dengan mediator Mesir dan Qatar. Sambil membawa bendera Israel dan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah, para demonstran menuntut pengunduran diri kabinet dan diadakannya pemilu baru. Salah satu pendemo berbaring di tanah dan menolak diangkat meski telah didatangi polisi. Bentrokan pun tidak terhindari. Polisi Israel menangkap para pendemo yang menolak untuk dibubarkan. Para pengunjuk rasa juga menuntut pembebasan sandera yang ditahan di Gaza dan mengecam pemerintah atas cara-cara mereka menangani perang Israel-Hamas. Israel with Bibi now behaves exactly like Germany in the 30s. And I think that my position is to show the world that the world should stop it. Because from inside, I guess it doesn't work. I'm against the government which behaves like the worst fascist that ever been. They studied everything that Germany did to us. We are doing now to the Palestinians. And the only thing that I can do is demonstrate. I'm also working about bringing Bibi and Gallant and Gantz to Hague. Seorang pejabat senior Amerika Serikat pada hari Sabtu mengatakan Israel pada dasarnya mendukung kerangka usulan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Dia menambahkan sekarang tergantung pada kelompok pejuang Hamas untuk menyetujuinya. Proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama 6 minggu di Gaza serta pembebasan sandera yang dianggap rentan oleh Hamas. Ini termasuk orang sakit, orang yang terluka, lanjut usia, dan kaum perempuan. Aksi unjuk rasa global bertajuk Hands Off Rafah bergaung di seluruh dunia, diantaranya di Washington DC, Amerika Serikat. Para pendukung Palestina di seluruh dunia telah mendeklarasikan hari Sabtu sebagai hari aksi dan berunjuk rasa untuk memprotes operasi militer Israel di Gaza. Mereka menuntut gencatan senjata permanen dan diakhirinya bencana kemanusiaan yang telah menewaskan lebih dari 30.000 orang. Warga Amerika marah karena uang pajak mereka telah digunakan untuk biaya perang Israel membantai warga Gaza. Fokus para pendemo juga tertuju pada serangan darat Israel di kota Rafah di Gaza Selatan yang akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Video mesum diduga oknum camat viral di media sosial. Ratusan knalpot brong dimusnahkan Polres Lahat. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Diawali berita pertama, pemirsa, video oknum camat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berbuat mesum di ruang kerjanya viral di media sosial.
Aksi pornografi sang oknum camat yang terekam CCTV diketahui pasangannya adalah oknum ASN pegawai camat itu sendiri. Video rekaman CCTV yang diduga perbuatan seorang oknum camat berbuat mesum di ruang kerjanya bersama seorang ASN wanita. Rekaman video ini beredar di dunia maya. Video berdurasi 7 menit itu terlihat jelas diduga oknum camat Pemulutan Barat berinisial AB hanya memakai kaos singlet di meja kerjanya. Tak berselang lama, seorang ASN wanita masuk duduk berhadapan dengan camat tersebut. Dalam video juga memperlihatkan kedua orang tersebut bergeser ke sudut ruangan yang sudah dijangkau CCTV. Hanya tak beberapa lama, sang pria muncul kembali dalam rekaman tidak menggunakan celana, sementara sang wanita tidak menggunakan hijab. Sayangnya oknum camat ketika dikonfirmasi awak media terkesan menghindar dan kompak bersama ASN wanita tidak masuk kerja usai viral di pemberitaan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang remaja di Palembang ditemukan tewas tenggelam di Danau Opi, Jakabaring. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Warga perumahan Opi, Jakabaring, Palembang digegerkan seorang remaja tenggelam di danau. Korban bernama M. Azal Al-Fala, 16 tahun, warga Jalan K.H. Azari, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang ini ditemukan tim gabungan dalam waktu 5 jam dari tenggelamnya korban. Jenazah korban ditemukan petugas gabungan Basarnas tak jauh dari tenggelamnya korban. Kejadian bermula saat korban sedang bermain bersama 3 temannya di Danau Opi. Korban yang saat itu berenang bercanda gurau dengan temannya ingin membeli gorengan di dalam danau. Teman korban yang saat itu tertawa melihat candaan korban sontak terdiam setelah korban tak lagi muncul selama 30 menit ke permukaan. Merasa panik, teman korban pun langsung terjun ke danau untuk menolong korban, tapi korban tak ditemukan. Sehingga temannya meminta pertolongan warga sekitar dan petugas Basarnas. Kejadiannya, mana kejadiannya? Ya kami ini mandi bertiga, Bu. Alif ini tidak mandi, kami ini berdua mandi, turun. Nah, Alif ini mandi HP, di pucuk nih. Nah, tiba-tiba Alif buka baju, langsung mandi, terjun. Jadi kami tidak nyangkut, Alif, kamu kok mandi? Biko udah mandi, ya biarlah, tadi ngomongkan, pengen mandi. Sudah diterima mandi. Nah, Alif ini buka tembok sudah kan naik dari permukaan. Alif sudah naiklah, ke pucuk, gitu kan. Kaget dulu jinyo. Jenazah korban dimakamkan di TPU Telaga Swidak, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Palembang digegerkan kemunculan seekor buaya berukuran besar muncul di perairan Sungai Musi. Bahayanya lagi, buaya tersebut mendekati pemukiman warga. Inilah video viral yang direkam warga saat seekor buaya berukuran 6 meter ini muncul di perairan Sungai Musi. Dalam rekaman tersebut terlihat buaya yang berwarna hitam ini menyeberangi Sungai Musi mendekati pemukiman warga. Salah satu warga mengatakan kalau kemunculan buaya ini sudah untuk keempat kalinya saat dirinya hendak mencuci pakaian di Sungai Musi, di mana warga mengira buaya tersebut merupakan seekor biawak yang bersembunyi di balik bunga teratai. Warga baru mengetahui itu seekor buaya setelah melihat buntut yang memiliki gerigi sisik yang besar. Oh, di sini sudah 4 kali sekali ngingok. Sudah 4 kali lihat. Sekali. Posisi buaya di mana, Bu? Di sinilah posisinya. Nongol apa gimana, Bu? Nongol pala. Terus? Yang suatu biawak. Tak tahu ya badan, kapan itu bersisik. Tak tahu yang itu. Buaya. Buaya. Berapa meter sekitar, Bu, panjangnya? Besar. Seperahu kali. Besarnya. Itu buaya. 4 meteran kali. Warga berharap ke pihak terkait agar buaya tersebut segera dievakuasi supaya tidak membahayakan warga saat beraktivitas di Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan knalpot brong dimusnahkan Polres Lahat, informasinya sesaat lagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Sebanyak 329 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dimusnahkan. Barang bukti knalpot merupakan hasil penindakan pelanggaran lalu lintas selama tahun 2023 dan tahun 2024. Satlantas Polres Lahat telah melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas pemakaian knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau sering disebut brong. Sebanyak 329 knalpot dimusnahkan di halaman Mapolres Lahat. Proses pemusnahan dengan cara memotong knalpot agar tidak digunakan kembali. Ratusan knalpot dengan suara keras dan menyebabkan kebisingan ini merupakan hasil sitaan dari pengendara sepanjang tahun 2023 hingga Maret 2024. Polres Lahat menjelaskan penindakan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana kurungan 1 bulan denda Rp250.000. 329 knalpot. Hasil ini adalah hasil penindakan kita dari tahun 2023 sampai 2024. Pihak kepolisian berharap setelah dilakukan penindakan menimbulkan efek jera bagi pengguna knalpot brong di Kabupaten Lahat. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, satu unit minibus masuk ke saluran irigasi di jalan lintas Desa MC Tiharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas, Sumatera Selatan. Mobil minibus ini hilang kendali saat menghindari pemotor dan kucing yang hendak menyeberang jalan. Inilah kondisi mobil minibus warna putih yang bermuatan lampu masuk ke saluran irigasi Desa MC Tiharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas. Dari lokasi kejadian terlihat 2 tiang roboh akibat ditabrak mobil tersebut sebelum akhirnya terjun ke saluran irigasi. Kejadian laka lantas tunggal ini membuat heboh warga dan sontak menjadi tontonan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini berawal saat mobil minibus melaju dari kota Lubuk Linggau menuju ke arah Danau Aur Musirawas. Setiba di lokasi kejadian, minibus yang mengangkut lampu rumah ini hilang kendali dan terjun ke saluran irigasi. Terus katanya juga ada kucing lewat apa gimana gitu. Langsung dia banting setir, langsung masuk ke kali mobil itu. Saat ini mobil naas ini berhasil dievakuasi oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Tugu Mulyo, Musirawas. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, ketahuan selingkuh seorang suami di Palembang dianiaya istrinya. Korban dianiaya menggunakan sebilah besi sehingga korban mengalami luka lebam di bagian kepala. Berikut liputannya. Tak terima telah dianiaya istrinya, Irawansyah melaporkan JW ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh terlapor JW. Menurut keterangan korban, awalnya terlapor memarahi korban yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain di rumahnya di kawasan Talang Jambe, Palembang. Korban yang tak terima dimarahi terlapor kemudian membalasnya hingga terjadi cekcok mulut. Saat terjadi keributan, terlapor kemudian mengambil besi ranjang dan memukulkannya kepada korban yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam di kepala. Itu kan belum keluar, ya, masih, istri. Masih istri. Nah terus ngoceh-ngoceh? Ya itulah nyerahin, itulah jadi yang ribut tadi. Besi itu diambil terlapor tuh dari mana? Dari ranjang. Gitu. Oh, besi ranjang. Besi ranjang. Di bagian mana gitu tuh? Ya di kepala, ya kan. Ya masuk di sini kan nonyol. Laporan korban telah diterima petugas tengah dalam penyelidikan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Penjual minuman dianiaya juru parkir. Informasinya setelah pariwara berikut.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Nikmatnya Ramadan, hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, BTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa.
ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews Sore setiap hari. Saudara pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Likiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, tak terima dilecehkan secara verbal seorang penjual minuman fermentasi di Palembang siram juru parkir pakai air mineral. Pelaku yang tak terima kemudian menganiaya korban hingga terjatuh. Seorang penjual minuman fermentasi bernama Maria ini dianiaya seorang juru parkir di Jalan Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Tak terima dengan penganiayaan tersebut, korban melaporkan juru parkir tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut laporan korban, awalnya korban yang sedang berjualan minuman di lokasi kejadian dilecehkan secara verbal oleh terlapor berinisial I. Tak terima dilecehkan, korban kemudian menyiram terlapor dengan air mineral ke wajah terlapor. Terlapor justru tak terima dan langsung menganiaya korban hingga korban terjatuh tak berdaya di lokasi kejadian. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung melerai keduanya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam di wajah dan dada. Dia kan galak dendam dengan aku kan. Dia ngata-ngatai. Itu dia kocak-kocak. Jilat-jilat. Aku tuh kesel. Siram banyu. Punya apa? Model. Terus? Pas aku keliling lagi, dia nendam dengan aku. Masih ngocok. Oh, langsung digocoknya kamu? Di mana biar digocoknya? Di pipi situ. Berapa kali? Gilanya 3 kali lah. Gilanya? Gilanya terus 3. Udah tuh kamu lihatnya? Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar di bawah umur di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan nekat jadi pelaku begal. Namun naas belum sempat beraksi, keduanya sudah ditangkap polisi. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 2 orang pelajar yang masih di bawah umur justru nekat menjadi pelaku begal. Keduanya berinisial RN dan RF 15 tahun warga desa Tanjung Lalan, Ogan Ilir. Namun naas belum sempat keduanya beraksi sudah ditangkap polisi. Kedua pelajar ini ditangkap polisi saat sedang berada di kawasan komplek perkantoran terpadu Tanjung Senai Indralaya. Saat di lokasi mencurigai gerak-gerik pelaku yang ternyata juga kedapatan membawa senjata tajam. Di hadapan petugas, kedua pelajar ini mengaku hendak membegal motor yang menjadi incarannya. Keduanya merupakan pelajar di salah satu MTS di Kabupaten Ogan Ilir. Tertangkap tangan membawa sajam pada waktu patroli presisi. Polres Ogan Ilir melaksanakan tugas patroli di seputaran perkantoran terpadu Pemda Ogan Ilir. Polisi akan terus mendalami penyelidikan dan memanggil para orang tua serta kepala desa termasuk kepala sekolah kedua pelajar tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan ya. Dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Kira-kira boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tafsir kali ini. Mohon maaf telat kita lanjutkan surat ke-97, surat Al-Qadr. Ada 5 ayat, cukup singkat di sini. Soalnya kita bacakan penjelasan ulama tentang Lailatul Qadar, mungkin pernah kita bahas di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Qadar karena memang surat ini pembahasannya semuanya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Adapun dijelaskan sama ulama Al-Mihwar Ar-Ra'isi li surah, inti pembahasan surat ini adalah Fadlul Lailatul Qadar, yaitu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala memulai surat Al-Qadar ini dengan mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran diturunkan pada 10 hari terakhir malam Ramadan. Karena memang Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Dan Allah Ta'ala membuat pertanyaan di ayat kedua. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah pengagungan Allah tentang Lailatul Qadar yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan menurunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling istimewa di muka bumi ini. Maka kemudian di ayat kedua dibuatlah pertanyaan, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Dan Allah kembali menjawabnya di ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau ada orang yang mengatakan ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu maksudnya itu bukan berarti dikali 1000 bulan, bukan. Tapi bahasa yang Allah Ta'ala sampaikan di ayat ketiga ini lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu 1000 bulan. Dan bisa jadi lebih baik dari itu, karena bahasa Allah lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Bisa jadi 100 bulan, bisa jadi misalkan 1000 sekian, atau 2000 atau 3000. Yang penting kata Allah Ta'ala, nominalnya itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan bagi yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Apa istimewanya? Selain dibandingkan dengan 1000 bulan. Allah Ta'ala menjelaskan di ayat yang keempat dan ayat kelima. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh. Ruh ini yang dimaksud adalah malaikat Jibril.
dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua utusan, semua urusan, mohon maaf. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Kenapa malaikat turun saat itu? Ada sebagian tafsir menjelaskan annal malaikata tatanazzalu fi hadhil laila birrahman wal barakat was sakinah kama tatanazzalu masalan inda tilawatil Quran. Maksudnya nanti malaikat itu pada turun ketika malam Lailatul Qadar. Malaikat turun itu dengan membawa rahmat, dengan membawa keberkahan dan ketenangan. Artinya ibadah saat itu penuh dengan ketenangan. Seperti misalkan ketika seseorang membaca Al-Quran, di situ diberikan ketenangan, maka permisalannya seperti itu juga kata penulis. Kata ulama menafsirkan ayat ke-4 tadi. Dikasih ketenangan ketika beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang menjelaskan maksudnya. Annal malaikata tatanazzalu fi hadhil laila bi kulli amrin qadahullahu wa qadarahu li hadhihi sana. Malaikat turun memenuhi perintah Allah, ketetapan dari Allah dengan menuliskan takdir selama 1 tahun. Ada takdir itu tahunan memang. Takdir tahunan seseorang ini akan terjadi sama dia selama 1 tahun kayak gini. Ditulis oleh malaikat. Itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Ada takdir tahunan, ada takdir seumur hidup. Takdir seumur hidup dia ketika berada di perut ibunya. Takdir tahunan dia ketika setiap malam Lailatul Qadar akan ditulis takdir selama 1 tahun. Ini yang dijelaskan oleh ulama berkaitan dengan ayat ke-4. Tugas malaikat turun ketika malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Artinya Allah ngasih tahu salah satu ciri malam Lailatul Qadar itu akan ada ketenangan, sampai subuh akan ada ketenangan. Salah satu di sini dijelaskan, Mujahid mengatakan bahwasanya maksud malam itu adalah selamat. Setan tidak mampu melakukan keburukan atau gangguan pada malam hari itu. Sehingga beribadah pada saat itu akan terasa sangat begitu tenang. Inilah yang dijelaskan oleh ulama berkaitan tafsir surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat ke-5 yang membahas tentang malam Lailatul Qadar. Kita ini insyaallah Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Sudah mendekati yang namanya bulan puasa. Bulan puasa ini kalau kita beribadah pada malam harinya itu adalah malam yang terbaik. Malam yang terbaik itu ada pada malam Ramadan. Dan yang paling terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang terbaik adalah siangnya Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Allah membagi-bagi keutamaannya, ada yang utamanya siang, ada yang utamanya malam. Nah, kalau malam sekali lagi itu jatuh pada bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Laila itu artinya malam. Qadar, ulama bermacam-macam menjelaskan makna qadar itu. Ada yang mengatakan makna qadar itu keagungan.
Artinya malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh keagungan, yang penuh keistimewaan. Karena qadar itu bisa diartikan juga sebagai keagungan. Salah satu contohnya misalkan dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Orang kafir itu tidak mengagungkan Allah. Allah menggunakan kata qadar. Maka makna qadar itu artinya keagungan, pengagungan. Ada lagi yang mengartikan bahwasanya qadar itu artinya sempit. Sempit. Seperti misalkan firman Allah Ta'ala, wa man qudira alaihi rizquhu, dalam surat At-Tolak ayat 7. Siapa yang disempitkan rizkinya, menggunakan kata qadar, menunjukkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, salah satu artinya adalah malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena para malaikat saat itu turun dari langit. Kita tahu kata Rasul SAW, langit itu penuh dengan para malaikat illa maudhi', sampai tempatnya itu selisihnya itu cuma 4 jari antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain yang sujud sama Allah Ta'ala. Di langit itu turun malaikat nanti. Makanya dikatakan salah satu maknanya itu sempit, karena banyak sekali malaikat yang turun saat itu. Atau arti lain, qadar itu takdir. Karena memang setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar itu artinya takdir. Akan ditulislah takdir manusia selama setahun sekali. Setiap setahun itu ditulis pada malam Lailatul Qadar. Secara makna semuanya benar. Namun yang lebih mudah kita pahami, Lailatul Qadar itu malam keagungan, penuh keistimewaan, penuh keutamaan. Itu. Nah, kenapa ada malam Lailatul Qadar ini? Karena untuk memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ini umurnya singkat. Kata Rasul SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yajuzu zalik. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, kisaran antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lebih dari tadi, kata Rasul SAW. Sementara umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 950, ada yang sampai 800, ada yang sampai 1000. Umur umat terdahulu panjang-panjang. Karena memang pas saat itu Allah Ta'ala menciptakan aturan, menciptakan kondisi, karena kondisi saat itu memang pas. Kenapa ke umat terdahulu umurnya panjang-panjang? Manusianya masih sedikit. Kalau sekarang manusia sangat banyak, alangkah lamunya nunggu dia ini, nah, ketemu dia terus misalkan. Umat sekarang makin banyak, gitu ya. Salah satu yang dijelaskan seperti itu. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW sangat singkat, maka ada keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nggak ada malam lain. Untuk umat yang lain nggak ada. Cuma ada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kata ulama, kalau orang itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia ngucapin baca satu ayat aja dan diterima amal ibadahnya, dapat malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dibandingkan 83 tahun 4 bulan. Karena 1000 bulan kan, 1000 bulan tadi 83 tahun 4 bulan kurang lebih totalnya. Dia dianggap membaca satu ayat itu selama 83 tahun 4 bulan minimal. Karena bahasa Allah itu khairum min alfi syahr, lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Bukan dikali 1000 bulan, tapi lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Allah alim bisawab. Nah, malam Lailatul Qadar ini akan ada sampai kiamat, tetap ada. Kenapa seperti itu? Lailatul Qadari mawjudatun lam turja, lam turfa wa baqiyatun ila yaumil qiyamah. Malam Lailatul Qadar itu tetap ada,
tidak akan dihapus dan itu tetap ada sampai hari kiamat. Ini merupakan ijma' kesepakatan ulama, salah satunya yang dinukil oleh Imam Nawawi, bahwasanya setiap tahun itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Tinggal ulama ini beda pendapat. Kapan malam pastinya Lailatul Qadar? Bahkan ada yang menjelaskan sampai 40 pendapat malam Lailatul Qadar itu. Ada yang ngomong 27, ada yang ngomong 25, ada yang ngomong 21, ada yang ngomong 22 dan seterusnya. Bulan Ramadan aja itu 30 maksimal, tapi pendapat sampai 40 menentukan ini kayaknya jatuhnya tanggal sekian misalkan. Cuma Bapak sekalian, memang malam yang sangat diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Itu malam yang paling sangat diharapkan. Makanya kata ulama, wa huwa anna lailata sab'in wa isrina arja ma takunu Lailatul Qadar fiha. Malam 27 itu malam yang paling diharapkan munculnya malam Lailatul Qadar. Tapi tidak mesti malam itu terjadi pada malam 27, enggak. Bahkan pernah kejadian salah satu hadis Muslim nomor hadis 1167 mengisyaratkan tamdi isrina lailah wa yastakbilu ihda wa isrina yarji'u ila maskanihi wa qad ra'aitu hadhihi lailah fa unsituha. Bahkan ada riwayat hadis mengatakan pernah diisyaratkan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Ada itu. Kesimpulannya memang kata ulama malam Lailatul Qadar itu ganti-gantian. Enggak tetap dia 27, enggak. Memang ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Biar orang semangat nyari 10 hari terakhir. Kapan? 27. Sudah 27 aja gitu. Iktikafnya 27. Nah itu enggak semangat dia. Tapi prakteknya Nabi Muhammad SAW mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Nah sekarang ini Bapak sekalian, memang seperti ini. Kita dianjurkan oleh Rasul SAW mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Benar, memang malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam ganjil. Tapi seperti ini, ternyata ada penjelasan ulama, malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam genap, bukan harus malam ganjil, enggak. Nah ini Bapak sekalian ya, kalau kita perhatikan praktek Nabi itu iktikafnya 10 hari terakhir, berarti kan ada malam ganjil, malam genap di situ. Nah ternyata memang secara dalil malam Lailatul Qadar itu bukan hanya kemungkinannya terjadi malam ganjil. Kadang-kadang kita perhatikan sebagian kaum muslimin iktikafnya malam ganjil, nah, malam genap sepi. Padahal bisa jadi terjadi pada malam genap. Kok bisa kayak gitu? Ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW,
iltamisuha fil ashril awakhiri min ramadana lailatal qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Nah, karena redaksi hadis ada yang dari Rasul alaihi salatu wasallam seperti ini. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Nah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Itu pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Di 9 hari yang tersisa, atau carilah di 7 hari yang tersisa, atau carilah di 5 hari yang tersisa. Nah, bahasa Nabi tadi carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah di 9 hari yang tersisa, atau di 7 hari yang tersisa, atau di 5 hari yang tersisa. Kita tahu bahwa Bapak sekalian, gak ada yang bisa memastikan jumlah bulan Ramadan, gak ada yang bisa memastikan. Kadang 29, kadang 30, kadang ganjil, kadang genap bulan Ramadan itu. Kalau seandainya bulan Ramadan itu genap 30 hari, berarti ada kemungkinan jatuhnya itu genap apa ganjil itu. Nah, bisa genap itu. Contoh misalkan kata Nabi kan, kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Cari di 9 hari yang tersisa. Di 9 hari yang tersisa kita hitung berarti dari belakang namanya tersisa kan. Hitunglah berarti kalau dari 9 hari yang tersisa 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Berarti malam 22 itu. Kalau seandainya Ramadan itu genap 30. Pesan Nabi carilah di 9 hari yang tersisa. Coba kita hitung lagi. Anggaplah seandainya kalau terjadi Ramadan itu 30 hari. Kata Nabi carilah di 9 hari tersisa. Kita hitung berarti, menghitung mundur 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. 9 hari tersisa itu jatuh pada malam 22. Itu kalau kita hitung ya. Atau 7 hari tersisa kata Nabi. Kita masih menghitung kalau kita berandai-andai Ramadan itu 30 hari. 7 hari tersisa carilah kata Nabi. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Jatuhnya pada malam 24. 24 genap itu kan ganjil. Atau 5 hari tersisa kata Nabi dan seterusnya. 30, 29, 28, 27, 26. Jatuh pada malam 26. Bukan malam 27. Kalau seandainya 5 hari yang tersisa muncul malam Lailatul Qadar. Kalau ini Ramadannya 30 hari. Tapi kalau Ramadannya 29 hari, otomatis malam Lailatul Qadarnya itu ganjil. Karena kata Nabi tadi, carilah di 9 hari tersisa. Berarti katakanlah 29 ya. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. 9 hari tersisanya berarti malam 21. Malam 21 ganjil. Begitu juga 7 hari tersisa dan seterusnya. Intinya kita nggak tahu Lailatul Qadar ini jatuhnya bisa genap bisa ganjil. Makanya praktek Nabi itu Nabi nggak milih-milih. Kalau fokus ibadahnya itu malam genap, Nabi tetap fokus untuk ibadah, menambah kualitas ibadahnya, menambah durasi ibadahnya. Apalagi malam ganjil. Nah, kita nggak tahu Ramadan nanti kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, kita ini mengharap bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Cuma kita nggak tahu kapan terjadinya itu, bisa genap bisa ganjil. Kapan itu? Allah al-misawab. Maka jangan sampai kita ini ibadahnya itu hanya fokus ke satu malam. Ada orang itu ibadah fokusnya itu 27 Ramadan misalkan. Tahu-tahu bukan 27 Ramadan itu, tahu-tahu. Nah, bukan 27 Ramadan, rugi dia. Ya memang mungkin tetap dapat dia kalau ibadahnya diterima. Kita malam itu yang dinamakan malam mulai dari maghrib sampai subuh. Kalau kita sholat Isya itu dapat itu malam Lailatul Qadar. Ibadah itu. Isya kan sholat wajib.
otomatis jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Kita sholat isya, apalagi berjamaah, dapat itu pahalanya kalau ibadah kita diterima. Tapi kalau ibadah kita nggak diterima, nggak dapat malam Lailatul Qadar. Karena sekali lagi Bapak sekalian, malam Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam hadis Nasai, nomor hadis 2106, hadisnya sahih. Dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu untuk muslim yang amalannya diterima. Untuk muslim yang amalannya diterima. Kenapa? Karena memang ada orang ibadah itu nggak diterima amal ibadahnya. Contohnya riya misalkan dia. Riya mana diterima riya? Baca Quran riya dia misalkan. Padahal Allah Ta'ala mengatakan ana arna syuraka'ani syirk. Man asyraka ma'iyya, man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Ta'ala, aku paling gak butuh dengan sekutu enggak. Siapa beramal tapi dia itu melakukan kesyirikan, kata Allah Ta'ala. Salah satunya riya, beribadah juga untuk makhluk, pamer dengan makhluk, aku tinggalkan dia dan amal dia. Artinya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin secara hukum sah, sholatnya sah mungkin, cuma nggak dapat pahala, tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena riya misalkan. Nggak dapat dia, nggak dapat malam Lailatul Qadar, dikalikan lebih dari 1000 bulan ketika dia ibadah sholatnya tadi. Padahal ibadahnya cuma sholat misalkan, secara kualitas nggak diterima. Tapi kalau dianggap sah atau tidak sah mungkin sah, karena dia memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Intinya semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, bukan cuma satu malam untuk satu orang lah, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Saingan kita banyak, ulama saingan kita. Nah, saingan kita ulama. Satu malam untuk satu orang nggak bisa. Malam Lailatul Qadar itu untuk semua kaum muslimin dan muslimat bagi yang ibadahnya saat itu diterima. Bisa jadi ibadahnya yang diterima zikir dia, bisa jadi ibadah dia yang diterima sedekah dia. Tapi kalau ibadah baca Quran dia nggak diterima, nggak dapat ibadah untuk baca Quran misalkan karena riya tadi misalkan. Yang diterima yang dapat malam Lailatul Qadarnya tadi mungkin sholat isya-nya mungkin atau sedekahnya. Yang bagusnya kita ini kalau mau sedekah usahakan malam, usahakan. Apalagi zaman sekarang tinggal transfer. Usahakan tiap malam. Dibandingkan kita jor-joran malam 27 nggak taunya bukan malam itu. Nah, itu kan karena yang kita inginkan itu dapat malam Lailatul Qadar. Malam 21 sedekah, umpamanya budget kita udah berapa nih, sekian misalkan, ada 1 juta misalkan, bagi aja 100.000 misalkan sehari.